Pernah dengar nggak sih seruan untuk meninggalkan ulama dan langsung aja kembali ke kitab suci? Kedengerannya masuk akal ya? Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang lain yang melihat seruan ini justru sebagai sebuah masalah? Oke, sekarang kita akan coba bedah argumen dari sebuah sumber yang menantang gagasan itu, dan kita akan lihat bareng-bareng secara netral, slide demi slide. Nah, ini dia kalimatnya. Tinggalkan ulama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang kuat banget dan kayaknya sering banget kita dengar ya. Inilah titik awal dari seluruh perdebatan yang akan kita jelajahi. Meyakinkan sekali kan? Tapi, menurut sumber yang kita bedah ini, di balik seruan yang kelihatannya lurus dan idealis ini, ternyata ada sebuah kekeliruan yang fundamental. Jadi, apa sih sebenarnya yang salah? Yuk kita cari tahu. Jadi akar masalahnya, menurut argumen ini, ada di cara kita membingkai perdebatannya. Seolah-olah kita ini dipaksa untuk melihat ulama sebagai lawan dari Nabi. Tapi, apa benar kayak gitu? Di sini kita bisa lihat dua cara pandang yang benar-benar berseberangan. Di satu sisi, ada gagasan kalau pendapat ulama itu menyaingi kitab suci. Tapi di sisi lain, argumen tandingannya bilang sebaliknya, ulama itu bukan saingan, tapi justru mereka adalah jembatan, penafsir yang sangat penting. Nah, disinilah letak perselisihan utamanya. Oke, setelah kita lihat inti konfliknya, sekarang mari kita bongkar lebih dalam lagi kritik terhadap slogan tinggalkan ulama itu sendiri. Ternyata, ada sebuah ironi yang menarik banget di baliknya. Tapi sebelum lanjut, kita perlu samain persepsi dulu ya. Siapa sih yang dimaksud dengan ulama dalam konteks ini? Mereka ini bukan sekedar orang pintar, tapi para ahli yang mewarisi ilmu lewat sebuah metodologi, sebuah cara yang sudah terstruktur dan mapan. Ini penting banget untuk memahami argumen selanjutnya. Dan ini dia ironinya. Seringnya nih orang yang teriak-teriak tinggalkan ulama itu, ternyata nggak benar-benar ninggalin ulama. Mereka cuma ganti guru dari satu ulama ke ulama lain yang kebetulan mereka lebih suka atau lebih cocok. Jadi yang ditolak itu bukan konsep ulamanya, tapi cuma ulama yang nggak mereka setujui. Ternyata masalahnya lebih dalam dari sekedar ganti guru. Argumennya adalah ada kesalahan mendasar dalam cara kita membandingkan sesuatu di sini. Sebuah kesalahan metodologis. Ada dua perbandingan yang dianggap keliru dan jadi sumber masalahnya. Pertama, membenturkan ulama melawan Nabi. Dan yang kedua, mempertentangkan pendapat ulama dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Poin utamanya adalah kerangka berpikir kayak gini tuh menciptakan pilihan yang salah, pilihan yang palsu. Kita seolah-olah dipaksa memilih mau ikut pemandunya atau mau ikut petanya. Padahal bukannya kita justru butuh pemandu untuk bisa membaca peta dengan benar. Inilah yang disebut pilihan palsu. Oke, kalau perbandingan yang tadi itu salah, terus gimana dong perbandingan yang benarnya? Nah, di sini nih argumennya jadi makin seru. Karena ada usulan untuk menggeser total cara kita melihat masalah ini. Ini dia pergeseran kuncinya. Perdebatan yang keliru itu sifatnya vertikal. Ulama dibenturkan ke atas melawan Nabi. Pendapat diadu ke atas melawan kitab suci. Seharusnya, kata sumber ini, perdebatan itu sifatnya horizontal. Kita membandingkan ulama dengan ulama lain, dan kita membandingkan metodologi yang satu dengan metodologi yang lain. Ini mengubah skalanya. Contohnya gimana? Ya seperti perdebatan intelektual besar dalam sejarah, Ibnu Taimiyah versus Ibnu Mubarak. Atau di era modern ada Al-Albani versus Al-Buti. Ini bukan soal menolak otoritas, tapi soal adu argumen yang sehat antara para ahli yang punya pendekatan berbeda. Jadi intinya begini, pertanyaannya itu bukan lagi perlu nggak sih kita ikut ulama, tapi bergeser jadi ulama mana dan metodologi apa yang akan kita ikuti. Fokusnya bergeser total kan? Pada akhirnya, semua argumen ini mengerucut pada satu pertanyaan kunci. Sebuah pertanyaan yang kalau direnungkan akan mengubah cara kita melihat seluruh perdebatan ini. Pertanyaannya adalah ini. Anda ikuti Al-Quran dan Sunnah berdasar pemahaman siapa? Ini bukan lagi soal apakah kita mengikuti, tapi soal kejujuran untuk mengakui. Dari siapa kita belajar dan bagaimana kita sampai pada pemahaman kita saat ini? Nah, jawaban tradisional untuk pertanyaan tadi itu ada dalam konsep yang disebut sanad. Coba deh bayangin sanad ini seperti silsilah keilmuan, sebuah rantai transmisi yang bisa dilacak dari murid ke guru, terus ke gurunya lagi, dan seterusnya, sampai ke sumber aslinya. Ini adalah cara untuk memverifikasi dari mana ilmu itu berasal. Maka dari itu, kesimpulan akhir dari argumen ini cukup mengejutkan. Menolak ulama secara total itu bukanlah jalan kembali ke sumber yang murni. Sebaliknya, hal itu justru dilihat sebagai tanda putusnya rantai keilmuan, sebuah krisis metodologi. Rantai itu putus dan kita kehilangan jejak.
Jadi, pesan penutupnya sederhana tapi dalam banget. Persoalannya bukan apakah Anda punya guru, karena kita semua punya, tapi apakah kita secara sadar mengakui siapa guru kita. Sebuah pertanyaan penting tentang jejak keilmuan kita dalam memahami ajaran suci. Bagaimana menurut Anda?